Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Malam Gelap Santo Yohanes dari Salib pada bagian yang keempat. Pada bagian keempat ini, kita mulai berbicara tentang kelemahan-kelemahan para pemula. Jadi orang-orang yang memulai hidup doa, dan mereka dengan semangat dan entusiasme yang besar untuk mulai menjalani hidup doa. Di sini kemudian telah kita lihat pada kesempatan yang lalu, ternyata ada kelemahan-kelemahan. Dan pada pembahasan ini, kita akan membahas secara khusus mengenai kesombongan rohani. Kesombongan rohani ini dibahas oleh Santo Yohanes Salib pada karyanya Malam Gelap, buku yang pertama, bab kedua, artikel pertama sampai artikel ke-6. Jadi cukup panjang lebar Santo Yohanes Salib menerangkan tentang cacat celah kesombongan rohani ini. Kemudian juga Santo Yohanes Salib membahas juga tentang kerendahan hati sebagai lawan dari kesombongan rohani, yaitu juga dalam Malam Gelap buku pertama, bab 2, artikel ke-6 sampai artikel ke-8. Baik, sekarang mari kita mulai dalami tentang kesombongan rohani ini. Jadi ketika saya mempersiapkan materi ini dan juga mempelajarinya, ya, tanpa saya sadari saya merasa seperti sedang membuka dan membalik-balik buku kehidupan, di mana apa yang dinyatakan Santo Yohanes Salib ini tentang kesombongan rohani ini, sebagaimana dia tegaskan bahwa hampir setiap orang yang mulai menjalani jalan doa ini kemudian juga mengalami kesombongan rohani ini. Jadi saya rasakan, ya, ketika saya membaca, saya teringat, ya, ternyata pengalaman sekitar 25 tahun lalu, ya. Jadi kalau saya ingat antara 1995 sampai 1998. Jadi itu kemudian, ya, boleh katakan di tengah banyaknya pengalaman-pengalaman rohani dan hiburan-hiburan rohani yang saya alami pada waktu-waktu itu, tetapi di situ juga tersembunyi juga, ya, segala macam bentuk kesombongan rohani, kebanggaan sia-sia, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini seperti dinyatakan Santo Yohanes dari Salib, orang yang masih di tingkat permulaan, jadi mereka yang disebut pemula atau yang memulai jalan doa, mereka ini sangat bersemangat dan juga rajin dalam segala macam hal-hal kerohanian. Ya, baik kemudian doa, membaca kitab suci, lalu kemudian juga, ya, kalau mereka ini melayani, jadi aktif dalam pelayanan-pelayanan, ya, sangat bersemangat. Ya, juga sangat bersemangat membagikan sharing-sharing pengalaman-pengalaman yang mereka alami bersama Tuhan. Ya, khususnya memang suatu fenomena yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang kemudian kita kenal sebagai pengalaman pencurahan roh, ya. Dan ini kemudian ditegaskan berkali-kali oleh Paus Fransiskus sebagai arus rahmat yang baru dalam gereja. Sedikit keluar, tetapi baru-baru ini saya mendengar apa yang dinyatakan Bapak Uskup Bandung dalam kesempatan misa di Konvenda di Jawa Barat, ya. Tetapi kemudian beliau menegaskan tentang kata-kata arus ini, ya. Jadi seperti arus air, arus listrik, yang disebut arus ini sungguh-sungguh tidak bisa ditahan-tahan lagi. Kalau misalnya arus air itu begitu besar, tidak bisa ditahan, dan orang kemudian bisa terbawa atau terseret oleh arus tersebut. Nah, demikian juga kalau
ini suatu pencurahan Roh Kudus, pembaruan karismatik Katolik ini suatu arus rahmat. Ya, karya Roh Kudus pada zaman ini tentunya tidak bisa ditahan-tahan lagi. Kita harus terbuka, kita harus pasrah, kita harus membiarkan diri terseret atau diseret oleh Roh Kudus, ditenggelamkan, dihanyutkan dalam arus rahmat yang baru ini. Jadi memang melalui pengalaman pencurahan roh ini, banyak orang kemudian begitu antusias dan begitu bersemangat untuk kemudian mencari Tuhan dalam hal-hal rohani, dalam hidup doa, dalam kemudian juga pembacaan kitab suci, penghayatan sakramen-sakramen menjadi begitu hidup, dalam hidup berkomunitas, dan juga banyak mulai kemudian aktif dalam berbagai pelayanan-pelayanan, baik dalam kelompok kategorial ataupun juga dalam paroki, wilayah, lingkungan, ya. Nah, tetapi kemudian rupanya juga perlu disadari, ya, mungkin dalam konteks ini agak berbeda dengan zaman Santo Yohanes dari Salib menuliskan karyanya. Jadi Santo Yohanes Salib menulis dan memberikan komentar karyanya ini, baik seperti kita lihat pada pendahuluan, apakah itu untuk frater yang dibimbingnya atau untuk suster-suster dalam kesempatan-kesempatan yang diberikan dan diajarkan oleh Santo Yohanes Salib dalam retret-retretnya, ya. Nah, tapi kemudian dalam konteks zaman ini, orang yang kemudian mengalami pencurahan roh, dia mulai bertobat, dia kemudian mulai menjalani kehidupan doa, bahkan juga orang juga tidak jarang kemudian mulai aktif dalam sehidup berkomunitas, aktif juga dalam berbagai pelayanan-pelayanan, ya. Tetapi mau tidak mau, kelemahan-kelemahan para pemula ini juga bisa menimpa siapa saja, ya. Jadi para pemula ini begitu bersemangat dalam hal-hal rohani, ya. Satu sisi karena karya dan dorongan Roh Kudus, buah-buah dari pencurahan Roh Kudus. Tetapi artinya apa? Rahmat yang begitu besar ini, tetapi kemudian ya seperti dinyatakan dalam kitab suci, diberikan Tuhan dalam bejana-bejana tanah liat, ya. Jadi rahmat yang besar ini diberikan oleh Tuhan dalam bejana-bejana tanah liat, ya, dengan segala kelemahan dan kerapuan, juga kerapuan yang umumnya dialami oleh para pemula, yaitu apa? Kesombongan yang tersembunyi. Karena apa? Semangat besar ini seringkali juga timbul dari kekurangan. Sehingga karena kesombongan yang tersembunyi ini, mereka ini dapat cepat puas dengan diri mereka dan juga cepat puas dengan segala usaha, latihan rohani, dan juga segala doa, segala pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Lalu kemudian satu ciri juga, kadang-kadang melakukan doa, pelayanan, ya apapun yang berbau rohani ini, sebenarnya juga ada motivasi yang tersembunyi, yaitu apa? Karena keinginan untuk pamer, ya, memberikan sharing-sharing, ya, sharing idealnya memang selalu ditekankan. Sharing adalah berpusat kepada Allah untuk kemuliaan Allah. Tetapi seringkali juga dalam keadaan pemula ini, sharing-sharing seringkali diberikan untuk apa? Yaitu juga untuk menunjukkan, ini loh aku. Ya, untuk pamer ya ceritanya ya. Jadi suka dan punya keinginan besar untuk selalu membicarakan hal-hal rohani, urusan rohani di depan orang lain. Juga ada kecenderungan lain, yaitu apa? Suka menasehati, suka mengajar hal rohani daripada belajar tentang hal itu.
Ya juga kemudian artinya apa? Kadang-kadang kalau melihat orang lain lemah, orang lain jatuh, wah, rasanya keinginan untuk menasehati. Ya ini saya pun secara pribadi saya akui, saya juga belajar dari pengalaman ya. Jadi apalagi melihat sesama yang jatuh dan sebagainya, lalu kemudian rasanya ya ingin mencegah, ingin menghalangi. Dan saya berpikir bahwa pada saat itu saya tidak seperti mereka. Ya saya katakan kalau saya mau renungkan, ya belum tahu kamu ya rasanya ya. Ketika kemudian sudah mulai berjalan di tengah segala badai, di tengah segala cobaan, godaan dan sebagainya, ya ternyata siapa saja juga bisa mengalami hal yang sama. Seperti juga dinyatakan oleh Santo Paulus, barang siapa merasa tegak berdiri, hendaknya dia waspada. Ya. Jadi artinya apa ya? Tanpa diminta, ya suka menasehati, suka mengajar, ya daripada kemudian belajar tentang hal-hal rohani. Kemudian juga kecenderungan yang lain sebagai akibat dari kesombongan rohani ini, menghakimi orang lain yang tidak melakukan latihan kesalehan seperti mereka. Ya. Siapa kamu? Aduh, lihatlah aku ini loh, rajin doa, berdoa semalam-malaman. Aku ini berpuasa, aku telah melakukan puasa ini, puasa itu, dan sebagainya. Ya, kamu mana puasamu? Kamu mana doamu? Ya, ini ciri-ciri kesombongan rohani, yaitu mudah menghakimi orang lain yang tidak melakukan latihan kesalehan seperti mereka ini. Kemudian Santo Yohanes dari Salib juga mengutip orang Farisi dalam Injil. Jadi perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas bab 18 ayat 11 sampai 12. Jadi berkaitan kesombongan rohani ini yang dikutip Santo Yohanes Salib adalah orang Farisi ya. Lukas bab 18 ayat 11 sampai 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi mengatakan mungkin sambil membusungkan dadanya begitu ya. Hebat sekali, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu untuk Tuhan, untuk gereja, untuk pelayanan. Saya sudah berbuat banyak untuk kemanusiaan dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini kemudian juga diberikan komentar oleh Santo Yohanes dari Salib. Jadi para pemula ini serupa dengan orang Farisi yang memuji Allah sambil membanggakan usahanya sendiri, dan kemudian apa? Menghina pemungut cukai. Jadi si pemungut cukai ini kan, kalau orang Farisi dalam Injil ini ada di depan ya, jadi di bait Allah dia langsung duduk bagian depan atau mungkin berlutut bagian depan. Sedangkan pemungut cukai ini di belakang sendiri, dia tidak berani menengadah ke langit. Dia hanya berseru, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan komentar bahwa orang yang terakhir, yaitu pemungut cukai,
dialah yang dibenarkan oleh Allah, yang bertobat dan menyesali dosa-dosanya. Sedangkan orang Farisi yang membanggakan segala yang dia lakukan di hadapan Allah, justru yang meninggikan diri ini akan direndahkan. Baik, sekarang kita lihat juga apa yang telah kita bahas tadi, dinyatakan Santo Yohanes Salib dalam Malam Gelap, buku pertama, bab 2, artikel pertama. Sekarang kita lanjutkan pada artikel yang kedua. Di sini dalam kesombongan rohani, di sini juga setan juga ikut campur tangan untuk menggoda dan memperparah kesombongan rohani itu. Seringkali setan memperhebat kerajinan dan keinginan mereka untuk memperbanyak doa atau kemudian juga pelayanan ini itu, karya ini dan itu, supaya kesombongan dan kecongkaan mereka ini semakin bertambah besar. Sebab setan tahu bahwa segala usaha yang dilakukan orang ini justru akan menjadi cacat celah bagi mereka. Saya ingat beberapa waktu lalu, tidak lama, dalam forum pengajar di SEP terakhir untuk tahun ini, jadi mengundang seorang imam dari Keuskupan Bandung untuk kemudian mengajar tentang kenosis, pengosongan diri. Dan kemudian juga Romo moderator dari BPK PKK Keuskupan Surabaya juga ikut, ya. Kemudian setelah Romo tadi mengajar, lalu kemudian dari panitia kemudian meminta Romo moderator memberikan komentar. Ada satu komentar beliau yang bagi saya cukup menarik. Jadi antara kesombongan dan kerendahan hati seringkali bedanya begitu tipis. Batasnya begitu tipis, ya. Orang yang tidak mengakui karunia-karunianya seperti yang dinyatakan Santa Teresa Avila, orang yang tidak mengakui karunia-karunianya bahkan kemudian menyembunyikannya, ini juga termasuk kesombongan. Ya, kita ingat perumpamaan dalam Injil, bagaimana ada orang yang diberi 10 talenta, mengembangkan 10 talenta, lalu ada orang diberi 5 talenta, mengembangkan menjadi 5 talenta, tetapi orang yang menerima 1 talenta, dia kemudian ketika diminta pertanggungjawabannya, dia mengatakan, ya. Kemudian artinya apa? Dia menyembunyikan 1 talenta karena dia berpikir bahwa tuannya ini jahat. Jadi dia kemudian tetap menyimpan dan menyembunyikan itu. Dan akhirnya memang kemudian orang ini yang menyembunyikan 1 talenta ini akhirnya dihukum sesuai pikiran dan kata-katanya sendiri terhadap tuannya. Jadi memang antara kesombongan dan kerendahan hati ini seringkali bedanya begitu tipis, batasnya begitu tipis. Orang yang sombong, misalnya orang minder, merasa tidak bisa ini, tidak bisa itu, atau kemudian juga bisa jadi, ya sebenarnya dia bisa melakukan segala sesuatu, tetapi pura-pura merendahkan diri karena ingin dipuji. Ya, ini kemudian yang kita kenal sebagai kerendahan hati yang palsu. Ya, ini juga bentuk kesombongan. Kesombongan ini memang satu dosa yang mengakar dan kompleks dalam diri manusia. Seringkali juga dikatakan kesombongan ini dosa dengan 1000 wajah. Ya, bisa muncul dalam bentuk apapun, baik hal-hal lahiriah juga hal-hal rohani. Semoga kerahiman Allah dan juga rahmat-Nya selalu menolong kita untuk selalu menyadari dan juga mengikis kesombongan rohani ini dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dari hari ke hari, dari dalam diri kita. Baik, kita lanjutkan apa yang dinyatakan Santo Yohanes Salib pada artikel kedua ini. Beberapa orang akibat kesombongan rohani ini menjadi begitu buruk sehingga mereka merasa begitu senang kalau tidak ada orang yang sebaik mereka. Jadi
mereka merasa melihat semua orang ini buruk, ya, dan hanya yang baik hanya mereka sendiri. Sehingga ini membuat mereka cepat menghakimi dan memfitnah orang lain dengan perkataan dan perbuatan bila kemudian mereka ada kesempatan. Dan ini seperti apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Dari Injil Matius bab 7 ayat 3. Nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Injil Matius bab 23 ayat 24. Jadi seringkali apa? Hal yang kecil-kecil dalam diri sesama, ya, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, kejatuhan-kejatuhan dalam diri sesama selalu dapat kita lihat, selalu kita nilai, kita hakimi, ya. Tetapi kemudian sebenarnya hal yang tersembunyi, hal yang besar, tadi kan di sesama tadi, hanya berupa selumbar di mata sesama, ya. Tetapi balok di mata sendiri ini tidak dapat kita lihat, ya. Yaitu sebenarnya baloknya ini apa? Ya salah satunya apa? Kesombongan rohani ini. Karena orang sombong seringkali artinya apa? Merasa tidak berdosa, ya, merasa tidak punya kelemahan, merasa tidak punya kesalahan, ya, memandang dirinya begitu tinggi, ya. Ini ciri-ciri kesombongan rohani. Saya lebih dari kamu. Siapa sih kamu? Ya. Tanpa sadari apa? Selalu menuding orang, ya. Ya, gambarannya seperti ini, ya. Kalau kita menuding orang lain, sebenarnya apa? Satu jari menuding orang lain. Tapi gambarannya apa? Kita lihat di sini, ya. Ada paling tidak apa? 1, 2, 3, ya. Ya, 3 jari sebenarnya apa? Menuding diri sendiri, ya. 1 jari menuding orang lain, lalu 3 jari menuding diri sendiri, ya. Jadi ya, ini juga pada umumnya dialami para pemula yang ketika sungguh-sungguh mulai menjalani hidup doa, hidup rohani, mulai melayani dan sebagainya, ya. Jadi cepat sekali menghakimi, cepat sekali menilai, tidak sabar terhadap kelemahan orang lain, ya. Karena artinya apa? Merasa dirinya begitu baik, begitu suci, ya. Kemudian juga satu kelemahan lain akibat kesombongan rohani ini dalam diri para pemula, yaitu satu kecenderungan untuk selalu mencari peneguhan dari segala pengalaman-pengalaman doa, dari segala pengalaman-pengalaman rohani, dari segala sesuatu yang dialami, ya. Jadi kemudian mereka ini akan mencari pembimbing rohani yang dapat menyetujui atau mendukung latihan, usaha, dan juga pengalaman rohani mereka. Jadi intinya dalam konteks tertentu, ya mungkin di apa yang dinyatakan 1 Yohanes salib ini, ya, jadi mereka suka sekali menceritakan segala apa yang sudah mereka usahakan, sudah apa yang mereka lakukan, lalu kemudian segala pengalaman-pengalaman rohani. Nah, dengan harapan apa? Supaya pembimbing rohani atau mungkin juga yang dianggap lebih senior, ya, kalau itu dalam hidup berkomunitas atau juga dalam persekutuan, yang dianggap sebagai leader atau yang lebih senior tadi, dianggap apa? Ya, supaya memberikan peneguhan atas semua yang telah mereka alami, supaya memberikan pujian.
Nah, tetapi sebaliknya kalau mereka ini dievaluasi atau ditegur, maka mereka akan sangat terluka dan berusaha menghindari pembimbing rohani ini. Bahkan pembimbing rohani ini dianggap, ya, mungkin tidak terlalu mengetahui tentang pengajaran doa, tentang bagaimana memberikan bimbingan doa dan sebagainya. Ya, jadi seperti pernah saya sharingkan, saya juga akui saya juga mengalami hal-hal seperti ini ya. Jadi begitu banyaknya pengalaman-pengalaman dan penghiburan rohani yang saya alami pada mungkin jadi sekitar 3-4 tahun dalam menjalani hidup doa. Ya, jadi artinya apa? Ya, saya menuliskan semua pengalaman-pengalaman rohani itu, macam-macam yang saya alami dalam buku, ya. Lalu kemudian artinya apa? Saya kalau cari pembimbing rohani, mencari bimbingan rohani, rasanya yang saya anggap paling berpengalaman dalam hidup doa, dalam jalan doa, dalam pelayanan, dan sebagainya. Nah, tapi kemudian artinya apa? Dengan menceritakan semua pengalaman itu sebenarnya apa? Ingin mendapat peneguhan. Dan kemudian apa? Tetapi apa yang saya terima selalu nasihatnya sama. Jadi pembimbing rohani saya seperti saya ceritakan pada kesempatan yang lalu. Jadi artinya apa? Selalu mengatakan hal yang sama. Coba kamu lebih fokus kepada Tuhan Yesus. Kamu coba fokus untuk terus melakukan doa Yesus, baik dalam doamu, doa yang kamu lakukan, atau dalam keseharian kamu, untuk terus menyerukan tarik nafas Y, hembuskan nafas sus. Tarik nafas Y, hembuskan nafas sus. Ya, tapi setiap kali saya menceritakan pengalaman-pengalaman rohani itu, selalu kemudian nasihatnya seperti ini ya. Sampai kemudian ya lama-lama seperti saya komentari lalu, lama-lama bosan juga ya. Ya, tapi ya gimana lagi? Itu nasihat beliau ya dalam hal ini. Lalu kemudian sampai setelah kemudian mulai mengalami kekeringan dan sebagainya, baru kemudian menyadari. Kemudian bahkan saya sampai kemudian membaca buku pun, buku Puri Batin ya, itu membaca bukan lagi di bagian awal-awal tidak saya baca, tapi mungkin bagian yang terakhir-terakhir, ruang-ruang akhir itu saya baca ya. Ya, jadi karena itu saya anjurkan kalau Anda membaca karya Santa Teresa Avila, buku Puri Batin, bacalah dari awal sampai terakhir. Jangan tiba-tiba Anda membaca mulai ruang 5, 6, 7 dan sebagainya. Tentu akan lebih sulit dipahami. Tapi di situ kemudian ada satu pengalaman ya. Berkenaan ini mungkin baiknya saya sharingkan ya. Saya pernah dalam satu pengalaman merasa seperti dibawa keluar, membumbung keluar dari diri saya. Lalu kemudian saya pikir seperti yang apa saya baca di Puri Batin pada bagian akhir tentang roh yang membumbung begitu ya. Nah, saya kemudian ceritakan, saya katakan ya, jadi seperti saya berada di tempat lain, keluar lalu dibawa putar-putar lalu dibawa ke satu tempat yang lain yang kemudian saya tahu seperti mungkin dari atas saya lihat seperti ada seperti kota-kota dan sebagainya, gedung-gedung dan sebagainya seperti itu. Nah, dengan harapan ya, artinya apa? Beliau mungkin meneguhkan, oh ini satu pengalaman rohani yang begitu dalam, begitu tinggi. Tapi kemudian apa yang beliau katakan? Oh, ini mungkin bisa jadi termasuk apa? Out of body experience. Nah, jadi kalau ini termasuk out of body experience, ya, jadi seperti roh yang keluar dari dalam tubuh, ini termasuk gejala-gejala supranatural atau gejala-gejala juga gejala-gejala paranormal. Ya, dalam hal ini justru bukan tanda kemajuan rohani, tetapi ada something wrong, ada suatu masalah yang perlu didoakan pembebasan, perlu dipatahkan segala ikatan-ikatan, hubungan-hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan ya, yang mungkin masih bercokol dalam diri saya.
Dan memang dalam kaitan ini memang artinya apa? Ada satu kebutuhan besar juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Paus ke-6, ada kebutuhan besar pada zaman ini yaitu perlindungan dari kuasa kegelapan, perlindungan dari roh jahat, ya. Karena itu juga ada satu bagian pelayanan yang juga penting, yang juga akan membantu dan menolong banyak orang, khususnya mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan, yaitu pelayanan doa pembebasan. Kemudian juga ada satu bagian lain, memang ini tidak hanya berurusan dengan kuasa kegelapan, yaitu misalnya juga kemudian kalau kita kenal tentang healing family tree, atau kemudian ada retreat intergenerasi. Ya, sampai saat ini yang saya lihat mengadakan retreat intergenerasi ini adalah di Lembah Karmel, Cikanyere ya. Tetapi ini satu kebutuhan besar, karena saya secara pribadi, saya juga mengalami. Karena rupanya dalam suatu retreat intergenerasi, saya kemudian suatu ketika disadarkan khususnya pada saat adorasi ya. Rupanya kemudian saya seperti menyadari bahwa rupanya dalam keluarga besar kami ini ya, dari turun-temurun, rupanya selalu muncul ada kemampuan-kemampuan untuk meramal ya. Dan pada saat saya kemudian juga mulai SMA lalu kuliah, saya juga mengikuti jejak seperti ayah saya, lalu paman saya juga untuk belajar ramalan-ramalan itu. Nah, tanpa saya sadari, ini saya seperti ditunjukkan, oh iya, seperti menyadari dan melihat, oh orang-orang ini selalu muncul dalam keluarga besar saya, seperti dimunculkan ya. Jadi ada kemudian yang punya kemampuan-kemampuan untuk meramal. Dan pada saat itu saya kemudian juga berdoa dan mohon, dan pada saat itu juga ada sabda pengetahuan yang dinyatakan dan menyentuh saya pada saat itu, bahwa saya pada saat itu merasa bahwa Tuhan mematahkan juga segala hubungan dan ikatan dengan kemampuan-kemampuan paranormal yang ada dalam diri saya. Jadi saya rasa ini juga menjadi bagian pelayanan dan satu kebutuhan. Karena saya juga menjumpai kasus-kasus ada orang-orang tertentu yang memang kemudian ya diwarisi ilmu-ilmu. Ya, jadi maksudnya ilmu-ilmu dalam kaitan kemampuan paranormal dan sebagainya. Dan kemudian juga ya lebih-lebih dalam kaitan bila di keluarga itu kemudian ada di antara leluhur atau sanak keluarga yang memang kemudian menjadi paranormal, menjadi dukun dan sebagainya, itu kemudian menimbulkan akibat juga pada generasi selanjutnya. Tetapi sungguh-sungguh saya bersyukur, artinya apa? Secara pribadi saya mengalami sendiri pada saat adorasi, pada saat sabda pengetahuan itu diucapkan, jadi karunia Roh Kudus, karisma Roh Kudus, sabda pengetahuan itu diucapkan, dan pada saat itu saya merasa dijamah oleh Tuhan, dan segala hubungan-hubungan dengan yang ada dalam keluarga besar saya, terutama juga gejala-gejala paranormal untuk kemampuan meramal itu, pada saat itu di mana saya juga pernah mempelajarinya, kemudian pada saat itu dibebaskan oleh Tuhan dan dipatahkan ikatan-ikatannya oleh Tuhan. Dan itu suatu rahmat yang sangat besar yang saya alami. Baik, ini sedikit keluar, tapi kita lihat ternyata fenomena-fenomena pengalaman-pengalaman rohani yang mungkin kita alami ternyata belum tentu sungguh-sungguh dari Tuhan, tetapi bisa juga ternyata muncul dari kemampuan paranormal, atau juga ya bisa jadi seperti kita lihat dalam kesempatan yang lalu, bisa jadi muncul dari diri sendiri karena khayalan diri sendiri, atau juga bahkan bisa datang dari roh jahat, karena iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Nah, kalau Anda ingin mendalami tentang doa pembebasan atau kemampuan paranormal, Anda juga dapat mempelajari dalam buku-buku tentang doa pembebasan
dan juga kemampuan paranormal dan iman Kristen yang diterbitkan oleh Pertapaan Santi Buana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.